Pemirsa, sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS untuk meminta maaf pada Ketua Umum sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal ini dilakukan karena Roy menuding mantan Wamendes itu diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Kami, sedulur Jokowi, Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas. Untuk meminta maaf jika dalam Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum sedulur Jokowi. Dan membawa ke ranah hukum. Menanggapi hal tersebut, Roy Suryo hanya menjawabnya dengan tertawa. Banyak rekan media yang menanyakan, ya, apa tanggapannya Mas Roy tentang video statement? Jawaban saya ketawain aja. Sementara itu, ahli digital forensik Rismond Sianipar menyampaikan, biarkan hukum yang bekerja. Janganlah kita bernegara itu nggak perlu relawan-relawan seperti itu. Kita punya hukum, kan? Biarkan hukum itu bekerja. Nanti tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus, ya kan? Kita akan bisa kok membedakan produksi Pojok Pramuka, produksi dari UGM itu kan bisa kita bedakan, ya. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024, Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau mendadak viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Atraksi tarian saat jalur melaju menular membuat beberapa pemain klub sepak bola dunia ikut memperagakannya. Tak pernah terlintas di benak Ryan Arkandika, videonya menari di perahu pacu jalur viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Bocah 11 tahun asal desa Pintu Lobangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau ini adalah si penari di atas perahu pacu jalur atau olahraga balap perahu. Aksi dan gaya menari Dika di bagian depan perahu pacu jalur kini sedang menjadi sorotan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Bahkan tim sepak bola asal Prancis, PSG, ikut mengunggah video Dika yang sedang beraksi. Akun Instagram resmi PSG memadukan video selebrasi para pemain PSG yang mirip dengan gerakan menari Dika. Dika yang masih duduk di bangku kelas 5 SD ini mengaku menjadi penari pacu jalur adalah keinginannya sendiri. Ketertarikannya menjadi anak coki, istilah penari dalam pacu jalur berawal dari sang ayah dan abangnya. Senang Dika jadi anak tari? Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita jadi tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Sang ibu Ridawati mengaku senang dengan anaknya yang kini viral. Ia mendukung penuh sang anak dalam perannya sebagai penari di perlombaan pacu jalur. Dan tidak nyangka lah. Nggak sangka, Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, ini ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Sudah 2 tahun Dika menjadi penari dalam pacu jalur untuk membela desanya. Dalam berlomba, Ridawati selalu mengingatkan Dika agar selalu menjaga keseimbangan di atas perahu saat menari. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk merebut 1 tiket ke Piala Asia 2026, malam ini Timnas Putri Indonesia akan menjalani laga hidup mati kontra Taiwan. Laga ini menjadi penentuan menang atau pulang lebih awal. Timnas Putri Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Taiwan pada pertandingan terakhir grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Duel krusial ini dijadwalkan berlangsung di Indomie Arena Tangerang malam ini. Setelah kekalahan mengejutkan 0-2 dari Pakistan di matchday kedua, skuad asuhan Satoru Mochizuki harus merelakan posisinya melorot ke peringkat 3 klasemen. Baik Indonesia maupun Pakistan kini sama-sama mengoleksi 3 poin, namun Pakistan unggul head to head. Di sisi lain, Taiwan yang tampil solid sepanjang turnamen sudah mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan, termasuk kemenangan 3-0 atas Kirgistan di laga terakhir. Taiwan hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memprediksi Taiwan akan mendominasi permainan. Garuda Pertiwi akan berupaya memburu gol lewat serangan balik. やはり向こうの方が少しボールを持つ時間が長いと思うので、ただサッカーなので必ず私たちの時間もあるので、その時にいかに点取るかっていうのをまた選手たちに考えていきたいと思います。 Bukan tidak mungkin Timnas Putri Indonesia membalik keadaan untuk bisa lolos. Indonesia wajib menang atas Taiwan sambil berharap Pakistan gagal menang dalam laga terakhir kontra Kirgistan. Jelang kompetisi Piala Presiden 2025, para pemain Oxford United Sabtu sore menjalani latihan di Stadion Madia GBK. Marcelino Ferdinand dan Oli Romeni yang merupakan pemain Timnas Indonesia ikut serta dalam sesi latihan ini. Jelang laga pramusim Piala Presiden 2025, salah satu tim peserta asal Inggris, Oxford United, Sabtu sore menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim yang dihuni 2 pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Oli Romeni ini latihan perdana sebelum menghadapi 5 tim lainnya yang juga akan berlaga di Piala Presiden 2025. Pertandingan pramusim Piala Presiden akan digelar mulai 6 Juli besok hingga 13 Juli mendatang. Diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Jenazah penyerang Liverpool Diogo Jota dan adiknya Andre Silva yang meninggal dunia akibat kecelakaan telah berada di kampung halaman untuk segera dimakamkan. Ratusan warga dan pejabat negara Portugal memberikan penghormatan terakhir untuk Jota dan adiknya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ratusan warga memberikan penghormatan terakhir saat jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva tiba di kampung halamannya Sabtu pagi. Keduanya langsung disemayamkan di Kapel Gondomar yang berada di sebuah kota kecil di pinggiran Porto, Portugal. Upacara pemakaman akan dilangsungkan Sabtu sore waktu setempat. Suasana haru pun menyelimuti kapel tempat kedua jenazah disemayamkan yang dihadiri seluruh keluarga, kerabat, dan ratusan warga sekitar. Para pelayat mulai dari pelatih, pemain Liverpool termasuk Presiden Portugal Marcelo de Sousa, serta Perdana Menteri Luis Montenegro hadir langsung untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Andre Villas-Boas yang juga presiden dari FC Porto yang hadir di lokasi menyebut kejadian ini merupakan kehilangan besar di dunia sepak bola termasuk Portugal. Jota merupakan simbol dari pemain terbaik yang berada di dalam lapangan dan luar lapangan. And I think this is now why you see this movement and this and all these people paying their tributes. That's why you have the movement happening in Liverpool at this moment, and this is something that these 2 boys deserve. We lose two great boys, but the family loses a lot more, and I know that they can overcome the pain. Pemakaman keduanya dilaporkan sempat tertunda beberapa jam akibat kepengurusan dokumen yang belum selesai. Pemberian penghormatan terakhir pun terus diberikan pada warga dan fans yang terus berdatangan langsung ke Kapel Gondomar.